Baik, kita lanjutkan tentang sifat koligatif larutan. Sifat selanjutnya yang akan kita bahas adalah kenaikan titik didih. Sebelumnya saya akan bahas mengenai bagaimana suatu larutan itu bisa mendidih. Misalkan di sini ada bejana ya. Kita kasih sebuah zat cair di sini ya, mau air ataupun larutan juga boleh. Kita tutup dan kita panaskan. Tentunya dengan dipanaskan, temperatur air ini akan meningkat. Nah, seiring dengan dipanaskan, air tersebut tentunya akan menguap ya. Jadi molekul-molekul air di sini, dia akan menguap menjadi molekul-molekul uap. Adanya molekul-molekul uap di sini, itu mengakibatkan adanya tekanan uap. Nah, sebenarnya, di fase cair ini sendiri, dia memiliki tekanan. Kita sebutlah tekanan cairan ya, PC. Nah, seiring dengan meningkatnya temperatur, tekanan uap ini akan terus meningkat. Dan suatu saat, tekanan uap ini akan sama dengan tekanan cairan. Nah, saat inilah dinamakan terjadinya mendidih. Nah, saat ini terjadi, ketika kita ukur suhunya berapa, nah, maka suhu tersebut disebut titik didih. Gitu. Pada sifat koligatif sebelumnya, yaitu penurunan tekanan uap, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan itu tekanan uapnya lebih rendah dibanding pelarut murninya pada temperatur tertentu. Ini menunjukkan bahwa larutan akan lebih sukar menguap, akibatnya akan lebih sukar mencapai tekanan cairannya. Akibatnya akan lebih susah untuk mendidih. Sehingga terjadi yang namanya kenaikan titik didih. Itu konsepnya. Dan jika dirumuskan, kenaikan titik didih itu adalah molalitas zat terlarut dikalikan konstanta didih. Masih ingat molalitas zat terlarut apa? Mol terlarut dibagi kilogram pelarut. Dan konstanta didih untuk pelarut air itu sama dengan 0,52 ya. Kadang ada yang menyebutkan 0,54. Begitu. Selanjutnya, sifat koligatif berikutnya adalah penurunan titik beku. Misalkan di sini ada sebuah bejana gitu ya. Kita isi dengan air, kemudian kita dinginkan. Yang namanya didinginkan berarti kita mengambil kalornya ya di sini. Kalornya di sini kalor pelarut aja, air aja gitu. Sampai dia membeku. Nah, kalau kita punya di bejana yang lain, kita isi dengan air dan gula. Kemudian kita dinginkan. Berarti kalor yang diambil ini ada dua. Pertama kalor pelarut, yang kedua adalah kalor terlarut. Sehingga apa dari sini? Larutan lebih susah didinginkan dibanding pelarut murninya. Karena dua energi yang harus didinginkan, yaitu untuk pelarut dan zat terlarut. Karena lebih susah didinginkan, maka akan terjadi yang namanya penurunan titik beku. Gitu konsepnya. Dirumuskan, penurunan titik beku itu adalah molalitas zat terlarut dikalikan konstanta bekunya. Molalitas zat terlarut, rumusnya mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Kemudian konstanta beku ya untuk pelarut air dia sama dengan 1,86. Ya. Oke, terakhir sifat koligatif selanjutnya adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Ya, saya akan jelaskan. Misalkan di sini ada sebuah bejana berhubungan seperti ini ya. Kemudian saya pengen di tengahnya disekat oleh sebuah membran ya. Ini membran yang semi permeable. Nah, di sebelah kiri kita masukkan air murni. Misalkan sampai setinggi ini. Nah, di sisi yang lain kita masukkan air laut ya, yang mengandung banyak garam. Segini. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah air murni ini akan berpindah ke air laut, gitu ya. Dan mengakibatkan air murni ini akan menyusut ya permukaannya, sedangkan air laut akan meningkat sampai dia mencapai sebuah kesetimbangan. Nah, peningkatan ini disebutnya
tekanan osmotik. Nah, jika dirumuskan, tekanan osmotik ini sama dengan molaritas kalikan R kalikan T. Tekanan osmotik dalam satuan atmosfer. Ini molaritas, masih ingat rumusnya apa? Mol terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter. Dan R ini adalah konstanta gas ideal, nilainya 0,082. Kemudian T ini harus dalam satuan Kelvin. Gitu. Nah, itulah keempat sifat koligatif yang dibahas. Selanjutnya kita akan memperdalam tentang sifat koligatif ini dengan latihan soal di video berikutnya.